Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ainur Rohmah dan rekan saya yaitu Nening Rosina. Di sini kami akan membahas tentang gangguan aktivitas perhatian atau gangguan hiperaktivitas defisit perhatian untuk memenuhi mata kuliah permasalahan anak yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Aska Maulana, MPSI. Langsung saja, yaitu gangguan hiperaktivitas perhatian, yaitu suatu sindrom yang ditandai dengan aktivitas berlebihan yang terus-menerus, impulsif, dan kesulitan dalam mempertahankan perhatian. Ini menurut Hinshaw 1994, Taylor 1994, dan Barclay 1990. Gangguan hiperaktif defisit perhatian atau ADHD karena saat ini istilah yang paling banyak digunakan. ADHD adalah masalah yang sangat serius untuk anak-anak dengan kesulitan inti, yaitu kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan, dan impulsif dalam mengembangkan hubungan akademik, sekunder, dan masalah hubungan. Contoh kasus ADHD ini yaitu yang pertama rujukan, sejarah keluarga, penilaian psikometer, dan wawancara anak. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan, perumusan, dan pengobatan. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan fitur klinis. Dalam sistem daftar periksa anak DSM, dalam sistem daftar pustaka perilaku anak DSM 4, terus ICD-10 dan ASINB 1991, istilah yang berbeda digunakan untuk sindrom kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan, dan impulsif. Selanjutnya itu gambaran klinis ADHD dalam domain kognisi, efek, perilaku, fisik kesehatan, dan penyesuaian interpersonal. Sehubungan dengan kognisi, rentang perhatian yang pendek mudah teralihkan, dan ketidakmampuan untuk meramalkan konsekuensi tindakan adalah fitur umum. Selanjutnya yaitu sehubungan dengan pengaruh rangsangan terkait dengan kurangnya kontrol impuls adalah keadaan emosional yang dominan. Ini dapat digabungkan dengan suasana hati yang tertekan terkait dengan harga diri. Selanjutnya sehubungan dengan perilaku, itu adalah tingkat aktivitas yang tinggi, perilaku antisosial, agresif, komorbiditas yang umum, resiko yang berlebihan mengambil, dan kinerja sekolah yang buruk terkait dengan kurangnya perhatian yang kardinal fitur lanjut. Selanjutnya, sehubungan dengan kesehatan fisik pada ADHD. Dalam beberapa kasus, makanan alergi mungkin ada, cedera atau komplikasi medis yang terkait dengan antisosial perilaku seperti berkelahi dan penyalahgunaan obat juga dapat terjadi. Secara historis, fitur berikut telah digunakan untuk subtipe ADHD. Yang pertama yaitu luasnya masalah, ada atau tidak adanya intensi dan hiperaktivitas, dan yang terakhir yaitu komorbiditas dengan gangguan perilaku. Perbedaan utama yang dibuat dalam sistem ICD-10 adalah antara perilaku hiperkinetik gangguan di mana ada gangguan perilaku komorbiditas dan kasus di mana komorbiditas tersebut tidak hadir. Menurut Biderman dan kawan-kawan pada tahun 1993 menemukan profil khusus Child Behavior Checklist untuk ADHD, anak-anak dengan dan tanpa masalah penyerta lainnya. Mereka yang menderita ADHD hanya memperoleh peningkatan pada subskala masalah perhatian, dan mereka yang memiliki gangguan perilaku komorbiditas menunjukkan peningkatan di samping perilaku nakal dan skala perilaku agresif. DSM-4 atau
DSM-4 dan ICD-10 membedakan antara subtipe ADHD tergantung pola pada gejala atau adanya kondisi komorbid. Dalam DSM-4, perbedaan utama adalah antara kasus-kasus di mana kurangnya perhatian dan aktivitas berlebihan ada atau tidak ada, sedangkan masalah perilaku komorbid dasar untuk subtyping atau subtyping di ICD-10. ADHD dengan gangguan emosional komorbid seperti kecemasan atau depresi tidak subskalifikasi sebagai kondisi yang berbeda baik dalam ICD-10 atau DSM-4. Peningkatan skala kecemasan atau depresi mencirikan kasus dengan kecemasan komorbid gangguan dan peningkatan masalah pemikiran dan perilaku agresif terjadi dalam kasus-kasus di mana ada gangguan mood komorbid. Selanjutnya dijelaskan juga dalam teori epidemiologi. Ulasan studi epidemiologi ADHD melaporkan tingkat prevalensi keseluruhan bervariasi dari 1 hingga 19%. Tergantung pada ketatnya kriteria diagnostik yang diterapkan dan karakteristik demografis dari populasi yang diteliti. Menurut Cohen et 1993, Hinshaw 1994, Amsterdam 1995. Prevalensi ADHD bervariasi dengan jenis kelamin dan usia. ADHD telah banyak terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan dan pada pra-remaja dibandingkan pada remaja akhir. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya yaitu Nining Rosina. Terima kasih. Silakan Teh Nining dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Rosina. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Ainur Rohmah. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam teori maupun hipotesis tentang ADHD. Yang pertama ada teori etiologi. Dalam teori ini terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, ada yang sebagian besar berfokus pada peran faktor biologis dalam etiologi ADHD. Yang kedua, ada teori intraspikis yang mencoba menjelaskan sindrom kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan, dan impulsif melalui referensi ke pusat defisit yang mendasari. Yang ketiga, ada yang berhubungan dengan peran faktor psikososial dalam perkembangan dan pemeliharaan kondisi tersebut. Selanjutnya, teori biologi. Hipotesis tentang faktor genetik, kelainan struktural otak, neurotransmitter disregulasi, faktor diet, dan under-arousal telah memadu banyak penelitian dalam etiologi ADHD. Hipotesis genetik. Teori genetik menunjukkan bahwa kecenderungan hiperaktif diwarisi oleh anak-anak yang mengembangkan ADHD. Dalam studi kembar dan keluarga mendukung pandangan bahwa faktor genetik berperan penting dalam menentukan tingkat aktivitas temperamental pada populasi normal. Namun, faktor lingkungan baik intraterin atau psikososial akan diperlukan selain predisposisi genetik ke tingkat aktivitas tinggi untuk menjelaskan perkembangan sindrom klinis ADHD. Selanjutnya, teori defisit organik.
Eh, Pekerjaan awal pada ADHD didasarkan pada hipotesis bahwa sindrom tersebut mencerminkan gangguan organik defisit. Mungkin beberapa bentuk kerusakan otak minimal study neuroimaging yang canggih telah gagal mengungkapkan otak struktural tertentu kelainan yang menggambarkan kasus ADHD, dan studi neuropsikologis telah gagal untuk mengungkapkan pola unik defisit kognitif yang terkait pada otak lokal atau difus karakteristik kerusakan anak-anak dengan ADHD. Namun sejumlah faktor yang dapat menyebabkan kerusakan otak selama periode prenatal atau perinatal lebih umum di antara anak-anak dengan ADHD daripada biasanya kontrol. Ini termasuk kesulitan prenatal, ibu merokok selama kehamilan, ibu penggunaan alkohol selama kehamilan, detak jantung janin rendah saat melahirkan, kemudian lingkar kepala kecil saat melahirkan, kelainan fisik ringan, berat badan lahir rendah, tingginya angka penyakit pada masa bayi, keracunan timbal, dan gangguan neurologis awal merupakan faktor terjadinya kelainan ADHD. Selanjutnya, hipotesis disregulasi neurotransmitter. Hipotesis disregulasi neurotransmitter mengaitkan gejala ADHD dengan kelainan fungsi neurotransmitter pada sinapsis yang dipengaruhi oleh psikostimulan yang memperbaiki gejala ADHD. Selanjutnya, hipotesis alergi. Hipotesis alergi mengaitkan gejala ADHD dengan reaksi anak-anak terhadap hal-hal tertentu fitur makanan sehari-hari mereka. Selanjutnya, hipotesis under-arousal. Hipotesis under-arousal menjelaskan hiperaktif dan kurangnya perhatian sebagai kegagalan untuk menjadi cukup terangsang oleh rangsangan sinyal untuk memperhatikan mereka dan mengatur tingkat aktivitas. Hiperaktif juga dapat menurut hipotesis ini mencerminkan perilaku mencari stimulus. Selanjutnya, teori intraspikis. Banyak teori intraspikis telah dikembangkan untuk menjelaskan pola gejala dalam ADHD. Semua upaya untuk menunjukkan bagaimana sindrom keseluruhan dari kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan, dan impulsif dapat dijelaskan oleh apa yang mendasarinya, baik itu salah satu dari ketiga gejala inti ADHD. Selanjutnya, hipotesis kurangnya perhatian. Hipotesis kurangnya perhatian berpendapat bahwa masalah dengan mempertahankan perhatian pada satu tugas dan menyaring rangsangan pengalih perhatian lainnya adalah kesulitan inti yang menopang yang lain gejala impulsif dan aktivitas berlebihan pada ADHD. Masalah dengan mempertahankan perhatian ini membuat mereka berubah fokus perhatian. Mereka sering dan ini dimanifestasikan pada tingkat perilaku sebagai impulsif yang berlebihan dan aktivitas yang berlebihan. Hipotesis aktivitas berlebihan. Hipotesis overaktivitas ini berpendapat bahwa masalah dengan menghambat aktivitas motorik adalah intinya defisit yang mendasari sindrom ADHD dan dapat menjelaskan kurangnya perhatian dan impulsif. Selanjutnya ada hipotesis impulsif.
Hipotesis ini berpendapat bahwa masalah inti dalam menghambat respon kognitif dan perilaku terhadap rangsangan tertentu menyebabkan kinerja yang buruk pada tugas-tugas yang tampaknya membutuhkan perhatian yang baik, kemampuan, dan juga pada tugas-tugas yang membutuhkan pengaturan perilaku yang cermat. Jadi, masalah utama di ADHD menurut hipotesis impulsif ini adalah dengan impulsif kognitif dan perilaku atau disinhibisi. Selanjutnya ada hipotesis defisit yang mengikuti aturan. Berkeley 1981 mengungkapkan kesulitan dalam mengikuti aturan sebagai masalah utama dalam ADHD. Kekurangan aturan berikut ini adalah karena ketidakmampuan untuk menggunakan ucapan dalam dan luar sebagai diskriminatif stimulus untuk memberi syarat respon tertentu. Selanjutnya, teori sistem. Teori psikososial sebagian besar berfokus pada peran sistem keluarga atau sosial yang lebih luas konteks dalam etiologi dan pemeliharaan ADHD. Sehubungan dengan masalah keluarga, orang tua, masalah psikologi seperti depresi, agresi, atau penyalahgunaan alkohol, paparan pernikahan dengan perselisihan, pengasuhan yang terlalu mengganggu selama masa bayi, dan interaksi orang tua dengan anak yang koersif dalam masa kanak-kanak dan remaja, semuanya telah ditemukan memiliki hubungan dengan ADHD. Sehubungan dengan sistem sosial yang luas, faktor-faktor berikut telah ditemukan terkait dengan ADHD, diantaranya SES rendah, institusional pendidikan, masalah hubungan teman sebaya, dan masalah hubungan dengan staf sekolah. Masalah dengan banyak penelitian tentang faktor psikososial di etiologi dan pemeliharaan ADHD adalah fakta bahwa banyak kasus perilaku komorbiditas gangguan yang ada dan faktor risiko yang diidentifikasi yang memiliki kemiripan yang dekat untuk mereka yang diidentifikasi untuk gangguan perilaku, terutama dapat dikaitkan dengan etiologi melakukan masalah daripada ADHD. Kemudian kesulitan yang kedua adalah menguraikan rantai sebab akibat dan menetapkan kesulitan keluarga dan hubungan mana yang mendahului perkembangan ADHD dan merupakan faktor predisposisi, dan membedakan dari kesulitan hubungan yang berkembang di respon terhadap ADHD dan mungkin mempertahankan atau memperburuk kondisi. Selanjutnya tentang penilaian dan pengelolaan anak-anak dengan sindrom yang melibatkan kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsivitas harus ditawarkan dalam perawatan kronis daripada model akut. ADHD adalah gangguan seumur hidup yang dibutuhkan anak-anak dan keluarga dalam pengobatan berkelanjutan, biasanya dalam bentuk episode kontak klinis intensif pada saat kritis poin dalam siklus hidup anak, diselingi dengan periode pemantauan yang kurang intensif dan dukung. Episode kontak intensif diperlukan selama pemantauan yang kurang intensif. Selain itu, harus ada
eskalasi perilaku komorbid atau emosional masalah muncul. Intervensi intensif terutama untuk perilaku antisosial harus diatur karena anak-anak dengan ADHD dengan hasil yang paling buruk adalah mereka yang mengembangkan masalah perilaku antisosial komorbid. Selain masukan klinis episodik ini, anak-anak ADHD membutuhkan pengajaran perbaikan yang tepat dan berkelanjutan. Sistem daftar periksa perilaku anak Ahenbach adalah sistem daftar periksa perilaku anak Ahenbach adalah salah satu alat yang berguna untuk aspek penilaian ini karena berisi perhatian yang divalidasi dengan baik, masalah skala, dan sebagai tambahan memberikan penilaian perilaku komorbiditas dan masalah emosional yang sering hadir. Penilaian psikometrik menyeluruh dari kecerdasan, pencapaian, dan bahasa juga penting dalam penilaian anak-anak dengan ADHD karena sebagian besar anak-anak tersebut memiliki masalah belajar dan banyak yang memiliki perkembangan komorbid, keterlambatan bahasa, dan kesulitan belajar tertentu. Idealnya penilaian psikologis anak-anak dengan ADHD harus dilakukan sebagai satu kesatuan elemen penilaian multidisiplin, di mana penilaian multidisiplin itu dikoordinasikan oleh seorang psikolog klinis, rujukan ke pediatri dan terapi wicara dan bahasa sangat penting. Rujukan untuk penilaian medis pediatrik harus dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi dampak faktor pra dan perinatal, status neurologis, kelainan fisik, dan alergi makanan. Rujukan ke terapi wicara dan bahasa dapat dilakukan untuk menilai keterlambatan perkembangan bahasa. Faktor predisposisi. Baik faktor predisposisi pribadi dan kontekstual mungkin ada pada ADHD. Di antaranya faktor predisposisi biologis pribadi yang penting adalah sebagai berikut. 1. Ada kerentanan genetik, kesulitan prenatal, ibu merokok selama kehamilan, penggunaan alkohol selama ibu hamil, kemudian denyut jantung janin rendah saat melahirkan, lingkar kepala kecil saat lahir, kecil kelainan fisik, anoksia saat lahir, berat badan bayi lahir rendah, tingginya angka penyakit pada masa bayi, kemudian ada keracunan timbal dan gangguan neurologis dini. Dan faktor predisposisi kontekstual yakni psikopatologi orang tua, perilaku pengasuh yang mengganggu, paparan perselisihan perkawinan, dan disorganisasi keluarga, kemudian SES rendah, dan institusional pendidikan. Dalam banyak kasus, wawancara klinis mengungkapkan bahwa anak-anak dengan banyak faktor predisposisi biologis pribadi mengembangkan ADHD ringan yang diperburuk melalui paparan faktor predisposisi kontekstual yang sebagian besar bersifat kronis tekanan hidup. Faktor yang mempertahankan ADHD. Baik faktor psikososial pribadi dan kontekstual dapat mempertahankan ADHD, baik tingkat pribadi
bicara internal yang kurang berkembang, dan keterlambatan bahasa perkembangan terkait mungkin mempertahankan kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan, dan impulsif. Komorbiditas emosional dan perilaku gangguan dan kesulitan belajar tertentu juga dapat mempertahankan gejala ADHD dengan mengurangi sumber daya pribadi yang dimiliki anak untuk mengontrol perhatian, aktivitas, dan tingkat impulsif secara sadar. Gejala ADHD dapat dipertahankan oleh tingkat stres yang tinggi, dukungan yang terbatas, dan kerugian sosial dalam sistem keluarga yang lebih luas. Dalam sistem perawatan, kurangnya koordinasi di antara para profesional yang terkait termasuk guru, psikolog, psikiater, dokter, anak, terapis bicara, dan sebagainya dapat mempertahankan masalah terkait ADHD. Pengobatan yang efektif untuk ADHD harus multimodal dan mencakup komponen farmakologis, psikologis, pedagogis, dan lainnya. Selanjutnya, faktor pelindung. Probabilitas bahwa program pengobatan untuk ADHD akan efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor pelindung pribadi dan kontekstual. Hal ini penting untuk dinilai dan termasuk dalam formulasi selanjutnya, karena faktor pelindung yang biasanya berfungsi sebagai dasar untuk perubahan terapeutik kesehatan yang baik, IQ tinggi, temperamen yang mudah, harga diri yang tinggi, locus of control internal, efikasi dini yang tinggi, dan gaya atribusi yang optimis adalah semua faktor perlindungan pribadi yang penting. Di dalam keluarga, keterikatan orang tua dengan anak yang aman dan pengasuhan yang otoritatif adalah yang utama faktor protektif, terutama jika terjadi dalam konteks struktur keluarga yang fleksibel dalam yang ada komunikasi yang jelas dan kepuasan pernikahan yang tinggi, dan di mana kedua orang tua berbagi tugas sehari-hari untuk mengasuh anak. Selanjutnya, perumusan. Poin penting dari wawancara penilaian dengan orang tua, anak, dan staf sekolah, dan kunci hasil dari daftar periksa perilaku, evaluasi psikometri, evaluasi medis pediatrik, penilaian bicara dan bahasa, dan masukan multidisiplin lainnya harus diintegrasikan ke dalam sebuah rumusan kasus. Dan pengobatan, program perawatan multisistemik untuk anak-anak dengan ADHD meliputi elemen psikoedukasi, obat psikostimulan, intervensi keluarga untuk mempromosikan kepatuhan aturan di rumah, kemudian intervensi sekolah yang berfokus pada pengelolaan kesulitan belajar berbasis sekolah dan melakukan masalah. Selanjutnya, pekerjaan yang berfokus pada anak untuk mengajarkan keterampilan pengaturan diri dan penilaian serta intervensi diet. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam pemaparannya kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.